Di volumenya sini. Apakah sudah terdengar, Bu? Ya sudah. Oke. Mohon izin ya, Bu, untuk Iya. sharing sama teman-teman. Sebelumnya di Oke, sini silakan. saya izin share screen ya. Bentar. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Oke. Di sini saya sharing aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin udah sebelumnya udah pernah ngedeploy juga di MBKM kemarin, mungkin bisa nambah-nambahin gitu. Atau mungkin kalau misalkan saya ada yang salah, bisa dikoreksi. Ya, jadi di sini karena kemarin di MBKM itu kita coba untuk bikin sistem prediksi karyawan resign ya. Jadi di sini kita bakal ngedeploy sistem prediksi karyawan resign. Ini mockupnya seperti ini. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Untuk linknya nanti insya Allah bakal saya share ya. Nah, pertama kan kita di sini disuruh untuk bikin folder namanya prediksi karyawan resign, terus isinya ada folder model, terus statik, terus templates, sama file-file yang dibutuhin gitu. Nah, model ini itu model prediksi karyawan resign yang udah kita kembangin sebelumnya, udah kita bangun sebelumnya. Itu disimpan dalam file pickle, kemudian di folder statik itu folder yang isinya image. Kalau misalkan mau nambahin gambar atau logo apapun, nanti bisa ditaruh di sini. Kemudian di templates itu nanti kita bikin ininya ya, tampilan HTML-nya kita taruh di folder templates. Kemudian ada app.py, terus model.py, sama requirements.txt ini. Requirements itu isinya library yang kita butuhin. Kemudian kalau app.py sama model.py ini nanti berhubungan sama model yang udah kita model yang udah kita bangun gitu. Kemudian untuk langkah-langkahnya tadi kita bikin prediksi karyawan resign, mungkin bisa dicontohin ya. Bentar. Di sini sebentar kita bikin di
bikin folder prediksi karyawan resign. Nah, kemudian dibikin lagi folder-folder tadi statik. Model sama templates. Kemudian modelnya ini kita masukin si pickle tadi ya, model pickle yang udah kita simpen di pickle. Kemudian tadi di static kita punya image, folder image, dan kita taruh logo di situ. Sama di templates kita ada index.html. Jadi kalau misalkan kalian udah nyiapin apa sih namanya, mockup di ini, dalam bentuk HTML bisa kita taruh di sini. Nah, terus untuk requirements.txt-nya itu nanti isinya kayak gini ya. Requirements.txt itu isinya library yang kita butuhin, kemudian app.py nanti ada di Notion-nya, dan juga model.py juga ada nanti di Notion-nya. Nah, setelah udah dimasuk-masukin tadi model terus file-file yang dibutuhin, kita kita bisa pencet Ctrl Shift P. Ya, Ctrl Shift P untuk milih virtual environment. Kita pilih yang base. Kalau misalkan nggak punya Anaconda, bisa kalian install. Kemudian kita buka CMD yang ada di Visual Studio Code juga. Pastiin ininya CMD ya, bukan PowerShell. Nah, di sini kita tinggal tulis Python app.py. Ditunggu dulu. Nah, nanti dia bakal ngasih domain. Open. Nah, ini. Oh, ini sistem prediksi indeks kemiskinan. Kalau yang tadi yang ada gambarnya itu si prediksi karyawan, berarti
Bisa. Oh, bentar. Berarti yang ini harus disilang. Nah, ini ya, ini yang prediksi karyawan resign, misal lama bekerja 10 tahun, terus kerja per bulannya. Prediksi, ini nanti hasilnya keluar di sini. Nanti kalian bisa nyesuaiin deploy-nya sama yang di Google Colab ya. Kan kalau di sini kan ini kan ada prediksi, kemudian nilai kepercayaan, itu dia juga ada di Colab-nya. Nah, ini kan ada lama bekerja tadi ada di webnya ya. Terus jam kerja per bulan, kecelakaan kerja sama gaji, tingkat kepuasan itu ada. Terus nanti di sini itu nanti disesuaikan sama yang ada eh di model.py-nya ya. Model.py kemudian nanti hasilnya ada di satu lagi. Di file yang satu lagi gitu. Nah, terus untuk nyesuaiin ini sama yang tadi itu gimana? Itu kalian sesuaiin aja sama urutan kalian naro ininya, inputannya gitu. Kan di sini kan di collab-nya itu yang pertama itu lama bekerja, terus jam kerja per bulan, terus kecelakaan kerja. Nah, di ininya pun, di codingannya pun juga kita taruh dia berurutan gitu, lama bekerja, jam kerja per bulan, kecelakaan kerja. Karena kalau misalkan karena otomatisnya kayak gitu ya. Otomatisnya kayak gitu kalau misalkan kita inputnya beda, berarti nanti hasilnya juga bakal beda gitu. Tergantung sama si urutan yang tadi di Google Colab. Gitu sih. Segitu aja Bu dari saya Bu. Iya untuk Oke, ininya Bu, baik. Notion-nya ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang pernah juga melakukan hal yang sama atau dengan cara yang lain. Jadi caranya beda-beda ya. Mungkin dari Mbak Asmi pakai cara itu, mungkin dari teman-teman juga ada yang beda gitu ya. Juga ada dengan tools yang lain juga boleh gitu. Oke. Ada pertanyaan?